Hai semuanya, bersama saya Maria Clemencia Setu, SPD dari SMK Negeri 1 ND. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi perilaku konsumen bisnis retail. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Mari kita mengikuti pembelajaran perilaku konsumen bisnis retail dengan menyimak apa yang akan saya sampaikan. Terdahulunya kita akan membahas tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yakni 3.5 menganalisa perilaku konsumen dalam bisnis retail. Dan 4.5 melakukan identifikasi perilaku konsumen dalam bisnis retail. Dari kompetensi dasar ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 8, yakni yang pertama, menjelaskan definisi perilaku konsumen retail dengan benar. Yang kedua, mengklasifikasi jenis perilaku konsumen retail dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dengan tepat. Yang keempat, mengarahkan proses keputusan pembelian dengan benar. Yang kelima, menerapkan definisi perilaku konsumen bisnis retail dengan benar. Yang keenam, mengkoreksi jenis-jenis perilaku konsumen retail dengan tepat. Yang ketujuh, merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dengan tepat. Dan yang terakhir, menentukan proses keputusan pembelian dengan benar. Oke, kita akan mempelajari materi perilaku konsumen bisnis retail ini. Terdahulunya, saya akan menyampaikan cakupan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yakni yang pertama, kita akan belajar tentang jenis perilaku konsumen retail yang terdiri atas yang pertama, rasional, dan yang kedua, irasional. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen retail. Di sini ada 4 faktor yang akan kita pelajari, yakni yang pertama, pribadi, yang kedua, psikologi, yang ketiga, budaya, dan yang keempat, sosial. Dan materi yang ketiga adalah kita akan belajar bagaimana proses pembelian itu terjadi. Yakni yang pertama adalah mencari informasi. Konsumen akan mencari informasi terlebih dahulu. Yang diikuti dengan yang kedua, memilih produk. Yang ketiga, melakukan perbandingan dengan produk lain. Yang keempat, melakukan pembelian. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Apakah konsumen itu pergi ataukah akan kembali dengan produk yang sama. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang definisi perilaku konsumen bisnis retail. Apa sih perilaku konsumen bisnis retail itu? Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, kemudian penelitian, dan melakukan evaluasi produk dan jasa. Perilaku konsumen juga dikatakan adalah perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam hal mencari, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Yang kedua, jenis-jenis perilaku konsumen. Ada 2 jenis perilaku konsumen yang akan kita bahas di sini.
yakni yang pertama adalah jenis perilaku konsumen yang bersifat rasional. Dan yang kedua, jenis perilaku konsumen yang bersifat irasional. Jenis perilaku konsumen yang bersifat rasional merupakan tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum. Nah, kita dapat melihat pada gambar di samping ini. Dari gambar terlihat ada seorang pemuda yang sedang membaca petunjuk pada produk yang tertera pada produk yang dipilihnya. Terlihat jelas bahwa sang pemuda ini dengan jeli membaca dan mau memahami terkait dengan produk yang akan dipilihnya ini. Ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional, yakni yang pertama, konsumen tersebut akan memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Serta yang keempat, konsumen memilih barang tentu sesuai dengan harga kantong atau kemampuan konsumen itu sendiri. Yang kedua, perilaku konsumen yang bersifat irasional. Perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Nah, di sini terlihat pada gambar yang ditunjukkan ini. Dalam gambar ini terlihat para wanita yang sedang melakukan belanja pada sebuah pusat perbelanjaan. Mereka kemudian menyerbu seluruh barang yang ada di toko tersebut karena lagi promo atau lagi diskon. Nah, biasa ya, untuk para wanita hobi untuk melakukan pembelian barang yang ada diskon dan juga ada promonya. Nah, ciri-ciri dari jenis perilaku konsumen yang bersifat irasional, yang pertama, konsumen ini memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi dan prestise. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau barang branded yang sudah dikenal secara luas. Dan yang terakhir, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun media elektronik. Yang berikutnya, kita akan bahas terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini, yang pertama ada faktor pribadi. Kedua, ada faktor psikologis. Yang ketiga, faktor sosial. Dan yang terakhir, ada faktor budaya. Nah, kita akan membahas masing-masing faktor ini secara lebih terperinci. Pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi ini merupakan faktor dari diri sendiri yang sangat mempengaruhi pembelian. Keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi oleh karakter atau sifat pribadi seseorang. Di sini, faktor pribadi ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama, umur. Nah, seorang pembeli barang dan jasa di toko retail selalu berubah-ubah selama hidupnya. Selera orang pun dalam pakaian, perabot, dan rekreasi berhubungan dengan usianya. Di sini menunjukkan bahwa usia seseorang merupakan penentu dari
seseorang itu melakukan keputusan untuk melakukan pembelian. Yang kedua, jabatan. Jabatan atau pekerjaan. Seseorang yang memiliki pekerjaan yang baik dan yang bagus tentu memiliki selera yang berbeda. Pola pembelian seseorang konsumen di toko retail juga dipengaruhi oleh pekerjaan atau profesinya. Untuk itu, para pengecer biasanya berusaha mencoba mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerjaan atau jabatan yang memiliki kecenderungan minat di atas rata-rata dalam produk dan jasa mereka. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi tentunya antara satu orang dengan orang lain sangat berbeda. Ada yang kaya, ada yang sederhana, dan ada lain juga yang sangat memprihatinkan. Bagi seseorang akan besar pengaruhnya, dan kaya tentu banyak melakukan pembelian di toko retail, begitu pula sebaliknya. Yang keempat adalah lifestyle. Orang berasal dari subkultur, kelas sosial, bahkan dari pekerjaan yang sama, bisa saja mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat yang bersangkutan. Gaya hidup di sini mencerminkan keseluruhan orang tersebut yang berinteraksi dengan lingkungannya. Para pengecer akan mencari hubungan antara produk mereka dengan gaya hidup kelompok. Yang terakhir, yang kelima adalah personality. Di sini faktor kepribadian satu orang dengan orang lain tentunya berbeda. Kepribadian sangat mempengaruhi perilaku membeli. Kepribadian sendiri diartikan sebagai ciri-ciri psikologi yang membedakan seseorang, yang menyebabkan terjadinya tanggapan yang secara relatif tetap dan tetap terhadap lingkungannya. Hal yang membedakan kepribadian satu dengan lainnya dalam hal kepercayaan diri, gampang mempengaruhi, berdiri sendiri, bersifat membela diri, dan daya menyesuaikan diri. Kepribadian dalam diri seseorang bisa dipakai untuk mengklasifikasikan pembelian seseorang disesuaikan dengan kepribadian tersebut. Dan yang terakhir adalah pemikiran. Yang kedua, faktor psikologi. Cara yang digunakan untuk mengenali perasaan konsumen, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pemikiran dan pendapat, dan mengambil tindakan dari hal tersebut. Faktor psikologi di sini adalah pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama, yakni yang pertama, faktor pengetahuan, yang kedua, kepercayaan, motivasi, dan persepsi. Untuk pengetahuan, seorang ahli teori pengetahuan mengatakan bahwa pengetahuan seseorang dihasilkan melalui suatu proses yang saling mempengaruhi dari dorongan, stimulus, petunjuk, tanggapan, dan penguatan. Teori pengetahuan mengajarkan para pengecer atau retail bahwa mereka dapat menciptakan permintaan akan suatu produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang memotivasinya dan memberikan penguatan yang positif. Sedangkan yang kedua adalah faktor kepercayaan. Kepercayaan adalah pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. Kepercayaan membentuk citra terhadap jasa atau produk, dan orang berbuat sesuai dengan citra tersebut. Pendirian menjelaskan evaluasi kognitif yang menguntungkan atau tidak menguntungkan emosional.
dan kecenderungan berbuat yang mapan dari seseorang terhadap satu objek atau ide. Yang ketiga adalah motivasi. Pada intinya, motivasi merupakan suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, motivasi untuk membeli barang di toko retail untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Yang terakhir adalah faktor persepsi. Persepsi di sini merupakan proses seorang individu memilih, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambar keseluruhan yang berarti. Persepsi seseorang pun berbeda mengenai produk, barang, dan jasa yang ada di toko retail. Jadi, persepsi banyak orang dijadikan panduan dalam arah usaha retail. Faktor yang berikutnya adalah faktor kebudayaan. Budaya merupakan kumpulan nilai, persepsi, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat. Setiap bangsa pasti memiliki budaya masing-masing yang khas. Begitu pula budaya atau kebiasaan melakukan pembelian di toko retail antara masyarakat satu dengan lainnya pasti juga berbeda. Komponen faktor budaya, yang pertama, budaya itu sendiri. Pada dasarnya, sifat dari kebudayaan sendiri sifatnya sangat luas dan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat, banyak perilaku manusia yang ditentukan oleh kebudayaan yang tercermin pada cara hidup, kebiasaan, dan tradisi dalam permintaan akan bermacam-macam barang dalam kebutuhan hidupnya. Pengaruh tersebut akan selalu berubah setiap waktu sesuai dengan kemajuan atau perkembangan zaman dari masyarakat tersebut. Faktor yang kedua adalah kelas sosial. Jika berbicara kelas sosial, tentu kita akan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki kecenderungan terbagi-bagi ke dalam beberapa kelas. Kelas sosial sendiri merupakan bagian-bagian yang relatif homogen dan tetap dalam sebuah masyarakat yang tersusun secara hierarkis, dan para anggotanya memiliki tata nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Jadi, antara kelas sosial di dalam masyarakat tentunya memiliki perbedaan perilaku dalam melakukan pembelian di toko retail. Hal ini terjadi lantaran faktor kekayaan dan keuangan, atau yang disebut dengan daya beli yang berbeda-beda. Dan faktor yang terakhir adalah faktor sosial. Faktor sosial ini dipengaruhi oleh yang pertama, keluarga. Faktor keluarga, pada faktanya, sebuah keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki selera dan keinginan yang berbeda. Keterlibatan suami istri sangat bervariasi menurut kategori produk. Biasanya, dalam menghadapi beberapa pilihan produk dan jasa yang ditawarkan dalam usaha retail, termasuk mahal. Untuk itu, suami dan istri akan bermusyawarah selanjutnya bersama-sama membuat keputusan. Faktor sosial yang kedua adalah peran dan status. Di sini, kita dapat membahas tentang status dan peran orang satu dengan orang lainnya beragam dan berbeda di dalam masyarakat. Pada umumnya, kedudukan seseorang dapat dijelaskan dalam peranan dan status. Sebuah peran terdiri dari kegiatan diharapkan
dilakukan seseorang sesuai dengan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Setiap peran akan mempengaruhi perilaku membelinya. Setiap peran membawa suatu status. Orang dengan status yang lebih tinggi tentu berbeda dalam pembeliannya di toko retail. Karena hal tersebut, kebutuhan dari status dan peranannya. Dan faktor sosial yang ketiga adalah kelompok acuan. Kelompok acuan adalah sebuah kelompok yang mampu memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap perilaku seseorang dalam melakukan pembelian di toko retail. Seseorang yang dipengaruhi kelompok acuan biasanya melalui 3 cara. Yakni yang pertama, mempengaruhi seseorang dalam hal perilaku dan gaya hidup baru. Yang kedua, berusaha mempengaruhi pendirian dan konsep pribadi seseorang supaya menyesuaikan diri dengan kelompok tersebut. Dan yang terakhir, mempengaruhi pilihan orang terhadap merek dan produk yang ingin dibeli di toko retail. Nah, itu keempat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen bisnis retail dalam melakukan pembelian di toko retail. Yang berikutnya, kita akan melangkah pada materi proses keputusan pembelian. Ada beberapa tahap yang dilewati dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yakni yang pertama, mengetahui masalah. Seperti terlihat pada gambar ini, seseorang sebelum ia melakukan pembelian atau mengambil keputusan untuk membeli sesuatu produk, baik barang maupun jasa, terdahulu ia akan mencari tahu, mengetahui permasalahan apa yang dibutuhkannya, dan produk yang tersedia apakah akan mampu memenuhi kebutuhannya atau malah sebaliknya. Setelah ia mengetahui masalah dan mencari informasi terkait produk yang ingin dipilih, tahapan yang akan dilakukan adalah memilih produk. Terlihat pada gambar bahwa setelah ia mengetahui permasalahan, maka calon konsumen tersebut akan melangkah pada produk-produk yang telah diketahui sebelumnya. Nah, setelah ia memilih produk-produk tersebut, kemudian ia akan membandingkan produk yang telah dipilih dan layanan dari penjual yang berbeda. Melakukan perbandingan ini adalah pertimbangan yang sangat bagus, sehingga tidak dapat mengecewakan setelah melakukan proses pembelian. Dan yang keempat, setelah membandingkan, calon konsumen ini akan memilih produk dan melakukan pembelian atas produk, barang, ataupun jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Seorang konsumen akan sangat puas jika produk, barang, maupun jasa yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diinginkannya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Di sini, konsumen yang telah melakukan pembelian suatu produk, barang, ataupun jasa akan melakukan refleksi pembelian. Apakah mereka akan kembali membeli atau memutuskan untuk tidak akan menggunakan produk yang sama. Terima kasih. Untuk itu pembelajaran kita pada kesempatan ini telah selesai. Kita akan kembali pada pertemuan-pertemuan pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih.